Veni Sancte Spiritus, Veni Sancte Spiritus. Selamat siang, Romo Hartono dan teman-teman yang di Indonesia, dan selamat malam untuk teman-teman yang di US. Senang sekali tadi udah bisa tegur sapa dulu dengan muka yang kelihatan sebelum tadi acara dimulai. Kita akan masuk ke pelajaran hari ini. Sebelumnya saya ulang sedikit bahwa sejak minggu lalu kita sudah masuk ke latihan doa Ignatian bagian ketiga atau yang sering dibilang minggu ketiga. Pada bagian ketiga ini kita akan dibimbing Romo Hartono selama 10 sesi untuk berjalan bersama Yesus ke Yerusalem. Pasti banyak yang masih ingat sama Romo Hartono yang dulu bertugas di WKICU dari tahun 94 sampai 99. Sekarang Romo Hartono ada di Filipina menjadi pengajar di Ateneo de Manila University sejak tahun 2010. Jadi seperti tadi Romo bilang udah 11 tahun di Manila. Oke, kita akan mulai latihan doa sesi kedua kita dan tema hari ini adalah siapkah saya mengasihi seperti Yesus mengasihi kita. Kita akan dengarkan dulu lagu pembuka yang berjudul Tenanglah Kini Hatiku. Semoga lagu ini bisa membantu untuk kita mempersiapkan hati buat mengikuti pelajaran hari ini. Setelah itu, Romo silakan langsung memulai sesi ini dengan doa pembuka ya, Romo. Oke, Tia, silakan tayangkan lagunya. Terima kasih. Tenanglah kini hatiku, Tuhan memimpin langkahku di tiap saat dan kerja. Tetap ku rasa tangannya. Tuhanlah yang membimbingku, tanganku dipegang teguh, hatiku berserah penuh, tanganku dipegang teguh. Dalam nama Bapa dan Putera dan Roh Kudus. Amin. Ya Tuhan, kami bersyukur malam hari ini bisa berkumpul kembali dan meluangkan waktu sekitar 60 menit ini untuk semakin dekat dengan Engkau, menerima kekuatan iman-Mu, mempertebal pengharapan kami yang masih berziarah di bumi, dan senantiasa bisa membagikan pengalaman kasih dalam keluarga dan masyarakat. Kami bantulah untuk merenungkan kisah perjamuan terakhir, untuk memahami lebih dalam siapakah Yesus dan murid-muridnya, sambil mengenangkan begitu banyak perjamuan misa yang betul menyatukan kami, terutama WKICU. Terima kasih untuk semua berkat-Mu, pendampingan-Mu, dan kami mohon supaya malam ini secara khusus
kami mengalami kehadiran-Mu sekali lagi. Kemuliaan kepada Bapa dan Putra dan Roh Kudus, seperti pada permulaan, sekarang, selalu, dan sepanjang segala masa. Amin. Dalam nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin. Saudari-saudara sekalian, minggu lalu kita merenungkan tentang pengalaman Yesus yang kurang difahami. Dan oleh peristiwa Yudas, kita memikirkan tentang kemungkinan bahwa sahabat-sahabat Yesus kurang sabar atau menjadi gagal untuk bersabar, sehingga terjadilah peristiwa Yudas. Kita mungkin juga mengalami hal demikian, terutama kurang difahami, diburu-buru, padahal kita mempunyai juga rencana tertentu. Hari ini kita akan mendoakan perjamuan akhir, Last Supper. Nanti kita ikut saja di dalam doa ini sambil mengingat-ingat pengalaman dan perjuangan kita untuk menghadiri misa. Dan di dalam misa, Yesus hadir, dan Yesus berbicara, Yesus memberikan tubuh dan darahnya lagi dan lagi. Catatan tentang doa malam hari ini, satu, yaitu kontemplasi. Kontemplasi, sudah saya sebutkan minggu lalu, adalah doa partisipasi. Partisipasi berarti mengambil peran. Jadi melalui daya-daya manusiawi kita orang yang juga bisa berimajinasi, dengan aktif kita mengambil peran di dalam doa. Dan doa dalam kontemplasi tentang perjamuan terakhir sebentar lagi. Lalu di dalam salah satu tujuan penting dari kontemplasi adalah menjalin relasi. Kita sekali lagi sebagai manusia yang tidak hanya terbatas yaitu dengan apa yang kelihatan, tetapi kita punya perasaan, punya indera, bahkan sementara orang ada yang mengatakan indera ke-6, ke-7 atau apapun. Maksudnya kita mempunyai sesuatu untuk berelasi lebih mendalam daripada hanya yang bisa kita lihat, atau dilengkapi dengan apa yang kita bisa cecap, bisa rasa, bisa dengar, dan bisa tangkap dengan kemampuan tidak hanya intelek, tetapi kemampuan hati kita untuk mengenal sesama dan juga Tuhan. Maka semoga latihan ini menambah kita memajukan di dalam relasi pribadi, tumbuh di dalam relasi pribadi, makin matang dalam relasi pribadi, PK, khususnya dengan Yesus, dan tahan uji. Ya, bahwa kita masih bisa kumpul hari ini lengkap. Itu mengandaikan bahwa kita ada sesuatu, kita itu yang tahan uji itu, dalam iman, pengharapan, dan kasih. Kalau tidak, kita give up, kan? Kita menyerah, sudah lari terbirit-birit karena tidak sabar, tidak lagi menemukan makna dan seterusnya. Maka marilah kita langsung saja latihan doa, langsung mendengarkan kitab suci dan ikut. Dipersilahkan Cynthia. Saudari-saudara sekalian, marilah kita mengawali doa kita dalam nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin. Saudari-saudara sekalian, marilah kita mendoakan perjamuan terakhir Yesus yang masih kita rayakan di dalam Ekaristi kita sekarang ini. Walaupun di saat pandemi ini kita banyak merayakannya secara virtual, tetapi halnya tetap sama.
kita berdoa menjadi apa yang kita sambut. Tubuh dan darah Kristus kita terima supaya mentransformasikan hidup kita menjadi seperti hidup Yesus bagi Tuhan. Marilah kita mendengarkan bacaan sembari kita mendoakannya dari Injil Lukas bab 22 ayat 14 sampai 23. Ketika tiba saatnya, Yesus duduk makan bersama-sama dengan rasul-rasulnya. Katanya kepada mereka, "Aku sangat rindu makan Paskah ini bersama-sama dengan kamu sebelum aku menderita. Sebab aku berkata kepadamu, aku tidak akan memakannya lagi sampai ia beroleh kegenapannya dalam kerajaan Allah." Kemudian Yesus mengambil cawan, mengucap syukur, lalu berkata, "Ambillah ini dan bagikanlah di antara kamu. Sebab aku berkata kepada kamu, mulai dari sekarang ini, aku tidak akan minum lagi hasil pokok anggur sampai kerajaan Allah telah datang." Lalu Yesus mengambil roti, mengucap syukur, memecah-mecahkannya dan memberikannya kepada mereka, katanya, "Inilah tubuhku yang diserahkan bagi kamu. Perbuatlah ini menjadi peringatan akan aku." Demikian juga dibuatnya dengan cawan sesudah makan. Ia berkata, "Cawan ini adalah perjanjian baru oleh darahku yang ditumpahkan bagi kamu. Tetapi lihat, tangan orang yang menyerahkan aku ada bersama dengan aku di meja ini. Sebab Anak Manusia memang akan pergi seperti yang telah ditetapkan. Akan tetapi celakalah orang yang olehnya ia diserahkan." Lalu mulailah mereka mempersoalkan siapa di antara mereka yang akan berbuat demikian. Demikianlah sabda Tuhan. Saudari-saudara sekalian, marilah kita mempersatukan diri dengan Yesus, menyatukan hati. Perjalanan kehidupan Yesus ingin diungkapkan di dalam peristiwa kasih Ekaristi. Peristiwa sangat personal di mana Yesus mengungkapkan cintanya yang sedemikian radikal, dilambangkan dengan tubuh dan darahnya. Artinya seluruh dirinya diberikan bagi kita dan dimakan, diminum. Artinya supaya sungguh menjadi bagian setiap molekul dari kehidupan kita, setiap butir sel-sel kehidupan kita, supaya bersinar seperti kehidupan Yesus, penuh cinta, kuat pengharapan, dan unggul di dalam iman. Marilah kita hening mendengarkan kembali kata-kata Yesus itu yang di setiap perayaan Ekaristi diulang, dan kita mendengarkan Yesus sendiri berbicara kepada kita, "Inilah tubuhku, inilah darahku."
Saudari-saudara sekalian yang terkasih, marilah kita di akhir doa ini, kita mengingat kembali doa permohonan apa yang ingin kita mohon saat ini. Kita juga ingin terus bisa bersyukur apa yang kita syukuri, terlebih di dalam setiap ekaristi, in person atau juga virtual. Dan kita mohon saat ini doa untuk pertumbuhan kita di dalam iman, di dalam pengharapan, di dalam kasih. Kita tutup dengan doa yang diajarkan Yesus. Dalam nama Bapa dan Putera dan Roh Kudus. Amin. Saudari-saudara sekalian, semoga bisa sedikit banyak mengikuti latihan doa berdasarkan Injil Lukas tadi. Marilah kita melanjutkan latihan doa ini untuk menimbang-nimbang apa yang kiranya ada di benak Yesus. Kita juga di dalam kontemplasi doa partisipasi, kita membuat doa secara hidup seperti sekarang kita berkumpul. Kita mencoba menimbang-nimbang, merasa-rasakan apa yang kiranya ada di benak, di pikiran para murid. Termasuk para perempuan yang hadir juga di situ, yang membantu sana-sini, termasuk Ibunda Yesus, walaupun kitab suci tidak secara khusus, eksplisit menyebutkan. Tapi kita ingatkan, Bapak Yesus sudah meninggal dunia. Menurut tradisi dikatakan begitu tentang Santo Yosef. Bunda Maria sendiri. Kemungkinan besar Bunda Maria melanjutkan hidupnya dengan menemani anaknya. Yang kita mohon seperti kata Santo Agustinus. Saya ingin mulai dengan ini. Yang kita mohon, Santo Agustinus mengatakan, "Behold what you are." Sadarilah siapakah engkau, siapakah dirimu. Become what you receive. Jadilah seperti yang engkau terima. Ya, ini dia ngomong tentang ekaristi. Lihatlah siapakah engkau yang ikut di dalam perjamuan ekaristi. Sadarilah dirimu sendiri dan lihatlah, jadilah itu seperti apa yang disambut. Apa yang ada di benak Yesus? Apa yang ada di benak Bunda Maria dan para murid? Kita bisa mempelajari, saya akan memulai dengan 3 hal saja. Yang pertama tentang perjamuan Paskah Yahudi. Yesus membuat modifikasi. Perjamuan yang kita baca dalam Injil Lukas tidak persis seperti perjamuan Paskah Yahudi, tetapi sungguh berakar dalam di dalam pengalaman Paskah Yahudi. Dan di dalam Paskah Yahudi, di mana orang mempersiapkan roti tidak beragi, lalu harus makan sambil berdiri, seperti mau berangkat berziarah, meninggalkan tempat perbudakan Mesir itu. Yang ada di benaknya adalah pengalaman mendalam bersyukur kepada Tuhan yang membebaskan umat Israel, yang membebaskan nenek moyang Yesus, Bunda Maria, dan para murid itu sebagai semua orang Yahudi. Dan yang
tidak hanya membebaskan di masa lalu, tetapi dengan pengalaman kesulitan, munculnya raja-raja, inkonsistensi dari para pengikut Tuhan, yaitu orang Israel sendiri, yaitu pengalaman diperintah oleh raja-raja yang tidak selalu bijaksana, raja yang paling dikagumi seperti Daud dan Solomon juga punya banyak pengalaman. Nah, di pengalaman perjalanan kehidupan umat yang jatuh bangun itu satu melodi yang tetap dinyanyikan, disuarakan, diingat, dan terus dirayakan adalah Tuhan membebaskan umatnya. Tuhan menyertai umatnya. Dan Tuhan akan lagi dan lagi menyertai, membebaskan, berjalan bersama umatnya. Maka coba dibayangkan ya, pada akhir hidup Yesus mungkin kemungkinan besar di perjamuan Paskahnya mulai merasakan sana sini gelagatnya tidak terlalu baik gitu. Kemungkinan akhir perjalanannya akan banyak hal yang terjadi di luar dugaan dan kemungkinan ditandai dengan kegelapan dan penderitaan. Tetapi itulah yang dibagikan dan istimewanya perjamuan yang kita rayakan dalam misa itu. Yesus melanjutkan menunjukkan cintanya kepada sesama, bukan berpusat pada diri sendiri, tetapi sambil mengenangkan Allah yang Maha Setia, Allah yang membebaskan, Allah yang tidak pernah berhenti menyertai. Apapun yang akan terjadi. Paskah Yahudi, ya itu ya. Nomor 2, tentang Yesus, pengalaman para murid dengan Yesus sendiri. Saya sudah mengatakan tidak hanya Yesus yang mengalami dan percaya kepada Allah Yahweh itu. Tetapi juga orang Israel yang lain, terutama yang menanti-nantikan secara khusus seperti para murid dan dikepalai katakanlah oleh Bunda Maria, oleh Santo Yusuf. Mereka disebut kelompok Anawim, kelompok kecil yang punya iman yang kuat sekali. Apapun yang terjadi, juga kalau penganiayaan, maha hebat, seakan-akan hidup semua runtuh begitu, mereka tetap percaya. Saya percaya, kita percaya. Kita harus terus memegangi iman kita. Yahweh pembebas. Yahweh yang baik, Yahweh maha kasih. Nah, itu dihidupi oleh Yesus dan disaksikan oleh para murid. Yesus menghidupi iman itu dengan menindakkan, membuat iman menjadi nyata, visible, bisa dialami. Membuat sabda Tuhan menjadi daging. Orang mengalami Yesus yang menyembuhkan orang sakit, memperhatikan orang lain. Memastikan orang tidak kurang makan, memperhatikan mereka yang jauh dari rumahnya, yang buta dibuka matanya, yang lumpuh. Bahasa kitab suci begitu ya, sebetulnya kitab suci mengambil bahasa Yesaya, kitab suci, para nabi dan seterusnya, untuk menamai pengalaman mendalam mereka dengan Yesus. Yang kerasukan setan dibebaskan. Yang kusta itu hopeless, penyakit hopeless itu. Kusta itu. Dan akibatnya mengerikan. Tidak hanya orang dipotong secara pribadi, tetapi juga secara sosial. Orang mengalami isolasi total. Ya, nah, kita di masa pandemi, saya tidak mau mengatakan kita seperti orang kusta. Tetapi pengalaman isolasi itu, kita mengalami sedikit banyak itu. Dan apakah ada yang punya pengalaman ditakutin orang lain? Saya di sini kalau jalan, saya akan otomatis sebelum orang lain menghindari saya menghindari orang lain. Toh. Nah itu loh, ini masa pandemi ini
kadang-kadang membuat kita agak menjadi kurang percaya diri atau orang menghindari kita. Belum lagi seperti cerita kusta, seperti pengalaman Nabi Ayub itu, di dagingnya sendiri itu, dialami kesulitan itu. Inilah perjamuan terakhir adalah saat persimpangan, saat berhenti atau terus, saat krisis. Gitu. Krisis, akar kata krisis berarti sebetulnya judgment, kreon, krisis, kreon, itu judgment. Orang harus mengambil keputusan. Yesus mengambil keputusan, kenangkanlah aku. Ya, dan aku di sini, aku yang membuat sabda Allah menjadi daging. Yang terakhir roti dan anggur, lambang roti dan anggur. Sedikit saja nanti kita di dalam percakapan rohani, kita bisa melanjutkan. Roti dan anggur, tubuh dan darah. Tubuh di dalam kitab suci adalah bagian ciptaan Tuhan, dan kita mesti ingat kitab Kejadian, seperti Kejadian 1 ayat 24 atau 31. Berulang-ulang Tuhan mengatakan sesudah penciptaan Tuhan melihat dan semuanya baik. Maka saudara-saudari sekalian, kalau kita melihat ke kaca sebelum kita pakai make up macam-macam itu, ingatlah kejadian itu dulu. In yourself, in ourselves, kita apa adanya. Baik. Di mata Tuhan loh itu. Ya, orang bisa membuat aneh-aneh komentar, tapi di mata Tuhan kita sedalam-dalamnya baik. The image of God, ya, citra Allah. Itulah tubuh yang di sini dikatakan. Tubuh Yesus mengkomunikasikan citra Allah itu dan mengingatkan kita satu sebagai citra Allah. Lalu darah, dalam dunia orang Israel, darah itu adalah the seed of life. Darah adalah kehidupan, tahta kehidupan, seed of life. Nah, ini berarti mengatakan citra Allah yang penuh kehidupan Tuhan yang diberikan kepada kita. Tentu saja sekarang secara sakramental, ya. Tapi mendalam sekali Yesus memberikan diri sebagai putra Maria dan sekaligus sebagai putra Allah. Dalam permandian kemarin minggu lalu kita ingat, inilah anak yang kukasihi, kepadanya aku berkenan. Inilah pribadi yang ada di hatiku. Ya, baik saudari-saudara sekalian, itu pendalaman. Marilah kita mencoba merasa-rasakan, bukankah itu sedikit banyak yang ada di benak Yesus? Yahweh pembebas, Allah cinta kasih penuh pengampunan, yaitu. Dan para murid semua yang mengalami Yahweh itu menjadi nyata di dalam hidup Yesus yang sekarang sedemikian humbling, ya, tidak hanya humble, sedemikian rendah, seperti rendah begitu, ya. Sangat sederhana sekali kita menerima tubuh dan darah Kristus. Ya hanya kepingan roti itu, ya, dan darah, anggur tuh. Anggur juga bukan anggur yang mahal. Tetapi orang Katolik percaya inilah tubuh Tuhan, inilah darah Tuhan. Kalau yang orang Kristen yang lain, Tuhan hadir di sini, itu roti dan anggur di sana. Kalau orang Katolik, roti dan anggur dalam Ekaristi adalah tubuh dan darah Kristus senyata-nyatanya. Baik, itu saja saya kembalikan dulu kepada Lucy, lalu kita melanjutkan menimbang dan mengalami dan bersyukur tentang hal ini, Ekaristi. Terima kasih Romo. Teman-teman, selama 25 menit ke depan, kita akan masuk ke sesi sharing dan tanya jawab. Tapi sebelumnya akan ada pengumuman dulu dari Tia, silakan. Ya, terima kasih Tia. Bagi teman-teman yang tergerak untuk memberikan love offering,
untuk membantu kelancaran program kita, Anda bisa kirimkan ke account berikut melalui cek ke Marcella atau melalui elektronik ke Zelle di jovara3@gmail.com. Setelah ini kita akan masuk ke sesi sharing iman. Saya mau ingatkan bahwa bagian sharing ini tidak direkam, teman-teman. Jadi feel free yang mau sharing bisa langsung unmute yourself. Kalau tidak keberatan juga sebaiknya videonya di-on-kan biar Romo bisa lihat, tapi itu nggak important ya, not a must. Kemudian minta tolong juga pada waktu sharing iman langsung to the point men-sharingkan pengalaman doanya. Sehingga sharing masing-masing orang tidak terlalu lama. Terima kasih Tia atas tayangannya. Sekarang kita akan masuk ke sharing iman. Silakan teman-teman yang mau berbagi, bermurah hati membagikan